Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak ladang pahala menjadi wanita, mulai sebagai pribadi yang muslimah, sebagai istri, hingga sebagai seorang ibu. Namun menurut hadis, ada pula wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka beridentitas muslimah. Siapa saja mereka? Inilah 10 wanita yang dilaknat Allah. Wanita yang mengubah ciptaan Allah, seperti wanita yang melakukan operasi plastik agar semakin cantik. Ada pula yang merubah wajahnya dengan teknologi terkini, menambah atau mengurangi. Bahkan ada pula yang sampai berganti kelamin. Hal-hal demikian termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, dan Allah melaknat manusia, khususnya wanita yang mengubah ciptaannya. Ini sesuai dengan hadis, Allah melaknat wanita yang menato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menghilangkan bulu di wajah. Demi alasan untuk kecantikan, tidak sedikit wanita yang mau melakukan apa saja, baik yang beresiko besar maupun kecil, baik yang halal maupun yang haram. Di antara hal yang dilakukan demi alasan kecantikan namun dilarang oleh Allah adalah menghilangkan bulu di wajah, entah dengan cara operasi plastik atau menggunakan laser atau membakarnya dengan lilin dan semacamnya. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula bahwa wanita yang menghilangkan bulu di wajah dan wanita yang minta bulu wajahnya dihilangkan. Yang ketiga, wanita yang menato maupun bertato. Tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit. Dulu tato identik dengan preman laki-laki dan warna tatonya hitam. Namun saat ini warna dan jenis tato lebih banyak variasinya. Dulu mungkin sangat sulit mendapati wanita memakai tato, namun di zaman era globalisasi ini tidak sedikit wanita yang membuat tato pada anggota tubuhnya, mulai yang diletakkan di tangan, kaki, punggung, paha, hingga daerah-daerah yang lebih privasi lagi. Tato dipandang sebagai ekspresi kebebasan oleh kaum sekuler dan liberal. Ia juga dipandang sebagai lambang keberanian dan untuk mempercantik diri. Sedangkan di sisi Allah, wanita yang bertato adalah wanita yang dilaknat. Dalam hal ini yang dilaknat Allah adalah keduanya, baik wanita yang mentato maupun wanita yang minta ditato. Hal ini sesuai dengan hadis, Allah melaknat wanita yang menato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wanita yang menghina sahabat Nabi. Apakah ada wanita yang menghina sahabat Nabi? Ada. Siapa mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Bukan hanya menghina sahabat Nabi, bahkan di antara mereka juga ada yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada seorang aktivis anti-Islam yang di tahun ini menggelar kontes menggambar Nabi Muhammad. Orang-orang Syiah juga gencar menghina Nabi Muhammad. Orang-orang Syiah juga gencar menghina sahabat Nabi. Dan perlu diketahui, pengikut Syiah bukan terbatas dari kalangan laki-laki saja. Bahkan pengikut dari kalangan wanita cukup banyak. Dan tak ubahnya seperti laki-laki Syiah, wanita Syiah juga mencela dan mencaci sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bagi wanita-wanita yang mencaci dan menghina sahabat Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika kalian melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah, laknat Allah atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, merenggangkan gigi supaya terlihat cantik. Ternyata merenggangkan gigi supaya terlihat cantik juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah, dan wanita yang melakukannya akan mendapatkan laknatnya. Yang keenam, wanita yang menyerupai laki-laki. Di zaman sekarang banyak wanita yang entah sadar atau tidak menyerupai laki-laki. Yang paling mudah ditemui adalah gaya pakaiannya. Misalnya memakai celana, bahkan celana pendek. Sudah menyerupai laki-laki, mengumbar aurat pula, apalagi yang jenis hot pants. Selain pakaian, menyerupai laki-laki juga bisa berbentuk gaya rambut. Sudah tidak berjilbab, rambut dipotong pendek, tidak ubahnya laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki, sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, wanita yang menyambung rambut. Ini juga banyak didapati dilakukan oleh wanita, menyambung rambut, baik yang warna dan bentuknya persis seperti rambutnya yang asli hingga tampak panjang, maupun yang memakai wig dan sejenisnya. Di zaman dulu hingga sekarang, menyambung rambut dengan rambut asli milik orang lain masih dikerjakan sebagian wanita. Lagi-lagi alasan mereka adalah demi kecantikan, agar terlihat lebih cantik dan lebih anggun. Tentu saja dengan alasan itu mereka juga tidak berjilbab, karena kalau berjilbab panjang, rambutnya menjadi tidak terlihat. Dari pertimbangan-pertimbangan itu saja sebenarnya tampak bahwa orientasi mereka bukanlah agar suaminya semakin cinta, namun agar ia cantik di hadapan orang lain, baik itu teman maupun lawan jenisnya. Yang kedelapan, lesbian. Perbuatan yang tidak kalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orientasi kesukaan pada sesama jenis alias lesbian bagi wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan laki-laki dan wanita untuk berpasang-pasangan. Melalui pernikahan, mereka mendapatkan pahala ibadah sekaligus kenikmatan yang menyenangkan. Namun sebagian orang mencari sesuatu di balik itu. Mereka tidak menyukai hal yang normal. Maka laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Dan akhir-akhir ini fenomena itu semakin banyak. LGBT atau kaum pelangi istilahnya. Setelah Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis, kaum LGBT semakin berani menampakkan dirinya dan mengekspos suaranya. Mereka sebut ini hak, padahal itu adalah dosa dan penyakit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan lainnya hanya disebut laknat Allah sekali, khusus untuk perbuatan ini Rasulullah mengulangi penyebutan laknat Allah sebanyak 2 kali. Sesuai dengan hadis, Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, wanita pelaku riba. Riba adalah hal yang sangat berbahaya. Meskipun sepintas mendatangkan keuntungan, sesungguhnya ia adalah penghancur perekonomian. Terutama orang yang dikenai riba, misalnya yang berhutang, lalu dikenai bunga yang berlipat ganda. Sedangkan bagi pemberi riba atau orang yang memakan keuntungan riba, sepintas ia untung besar, namun harta yang demikian itu tidak pernah membawa barokah. Allah mengharamkan riba dalam kitab sucinya, namun banyak orang yang terlibat dalam riba tidak terkecuali wanita, baik sebagai pemakan riba, pemberi riba, saksinya maupun pencatatnya. Mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, 2 orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, wanita yang menyuap dan menerima suap. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau wanita, sama saja. Ini sesuai dengan hadis,
Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum atau pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah 10 golongan wanita yang dilaknat Allah. Tentu masih banyak lagi golongan lain yang juga dilaknat Allah, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.